ambisi dari orang yang kaya. Saudara, mau diberkati Tuhan? Mau kaya? Tapi kalau kekayaan itu membuat engkau menjadi orang yang paling egois di dalam gereja ini, maka sebaiknya saudara jangan diberkati dengan kekayaan. Saya pikir-pikir, jangan-jangan saya itu tidak diberkati oleh Tuhan karena memang saya tidak siap jadi kaya. Kalau begitu saya harus menjadi pengikut Ordo Fransiskan. Kemana-mana pakai baju satu model saja, pakai jubah tapi bukan jubah putih, pakai jubah coklat aja kemana-mana saudara. Enak, dingin biasanya. Saudara perhatikan, ada dua orang kaya tinggal di satu tempat, Lot dan Abraham. Mereka berdua ponakan dan om, mereka berdua ini bersaudara, mereka berdua ini berkerabat. Tetapi ternyata tempat mereka tinggal tidak mampu menampung mereka berdua, karena firman Tuhan katakan hartanya sangat banyak. Bukan cuma karena hartanya sangat banyak, karena dua orang ini memang bersaing. Saudara perhatikan, ada kalanya kekayaan itu membuat kita berubah. Di tempat saya saudara, itu di kampung. Dulu itu adalah kampung yang luar biasa, kampung yang diberkati oleh Tuhan. Kalau di sini ada Kak Martin, itu kakak saya dari kampung saya juga sekampung. Di sana itu setiap hari Senin, biasanya saudara masih dengar orang itu panggil untuk mapalus. Jadi buka kebun itu bersama-sama, ngajak tetangga datang untuk buka kebun sama-sama. Tapi Tuhan kemudian memberkati tempat saya. Di belakang bandara Samratulangi itu, di daerah saya, itu ada satu gunung. Dan ternyata gunung itu ada emas. Dan itu jadi pertambangan yang paling dekat dengan pusat kota Manado. Di gunung itu emas saudara luar biasa sekali. Ketika dapat gunung emas di situ, orang yang dulunya nggak bisa pegang duit banyak, nggak biasa pegang duit banyak, ini saudara cukup datang di gunung, dia cukup ambil tanah satu karung, dia bawa, dia jual, pulang-pulang dia bisa bawa 700 sampai 1 juta rupiah. Itu anak kecil. Dan sejak tempat itu diberkati oleh Tuhan secara luar biasa, kehidupannya berubah. Kehidupannya berubah. Orang yang punya duit dengan orang lagi nggak pegang duit, itu kelihatan modelnya. Saudara nggak percaya? Saudara mau lihat orang yang nggak punya duit? Lihat cara jalannya. Dia jalan pasti nunduk, karena dia ngarapin dapat 100.000 di jalan, ambil. Kalau orang punya duit nggak mau dia lihat ke bawah, dia selalu lihat ke atas. Lihat kan? Busungkan dadanya ke depan. Kenapa? Karena punya duit. Coba lihat kalau orang lagi nggak punya duit, atau ini lagi akhir bulan, saudara perhatikan baik-baik muka orang itu. Ini kan akhir bulan kan, mukanya cemberut semua nih. Karena di kantong itu biasanya tinggal Patimura bawa golok. Orang Ambon banyak yang protes loh saudara. Itu pahlawan dari Ambon. Patimura itu pahlawan luar biasa. Masa nilainya cuma 1.000 perak katanya. Ini penghinaan. Patimura bawa golok saudara di kantong saudara, di dompet saudara tinggal Patimura bawa golok. Jadi mukanya juga serem-serem semuanya. Apalagi, aduh sayang aja itu, waktu orang yang bawa bom itu tidak ketemu dengan jemaat YGM. Kalau dia ketemu lagi bulan cekak begini nih, pasti dia lari. Apalagi ketemu dengan Pak James, langsung kelihatan lari saudara. Saudara, dua orang kaya tinggal di satu tempat. Firman Tuhan berkata, tempat itu tidak cukup menampung kekayaan apa? Mereka. Karena itu saudara, saya ingin memberitahukan kepada saudara bagaimana cara kita menanggapi berkat Tuhan. Yang pertama, hati-hati dengan kekayaan. Hati-hati dengan apa? Kekayaan. Kenapa? Karena kekayaan ini bisa mengubah orang.
Harta ini bisa mengubah orang. Berkat Tuhan ini bisa mengubah orang. Berkat Tuhan bisa merubah suami. Berkat Tuhan bisa merubah istri. Berkat Tuhan bisa merubah anak. Dulu ketika anak itu belum punya pekerjaan, masih mengharapkan hidup dari orang tua, dibiayai oleh orang tua, anaknya begitu baik. Tapi setelah punya penghasilan sendiri, biasanya dia mulai meremehkan orang tuanya. Hati-hati dengan berkat. Dulu ketika masih hidup sendiri, usahanya baru mulai, suami istri begitu sama-sama, tinggal mungkin di rumah petak yang kecil, nggak apa-apa, 3 kali 4, ke kiri 3 langkah, lihat kamu, ke kanan 3 langkah, lihat kamu, mundur 3 langkah, cuma kamu katanya. Di mana-mana ada kamu, saking kecilnya tempat. Dulu saudara kalau jalan cuma naik motor, pacaran naik motor, nggak apa-apa. Motor yang penting berdua, lebih romantis, betul kan? Sekarang setelah diberkati oleh Tuhan, mobilnya rusak, suami jemput pakai motor. Dia bilang, gua bisa masuk angin. Lihat badan ini udah tipis. Sebentar-sebentar dijemput pakai Grab, sebentar-sebentar dijemput pakai Grab. Berubah saudara. Hati-hati. Saudara di Jawa Timur, saya pernah pelayanan. Ketika saya pelayanan, satu ketika saudara, ada seorang seorang ibu datang minta saya mendoakan anaknya. Jadi ada masalah dengan anaknya, masalah pendengaran dengan anaknya. Jadi dia minta tolong didoakan. Jadi waktu itu saya doakan anaknya saudara. Setelah saya doakan anaknya, malamnya setelah pelayanan, saya ada doa pribadi malam. Ketika saya lagi doa, tiba-tiba saya itu dengar suara. Suruh bapak anak ini yang mendoakan anaknya, dan dia akan dapat mujizat. Saya kaget saudara. Setelah saya dapat doa itu, pagi-pagi saya langsung telepon ibu ini. Ibu, semalam saya doa dan Tuhan berbicara kepada saya bahwa anak ibu akan mendapat mujizat dengan cara bapaknya doakan dia. Jadi saudara, ibu ini bilang, puji Tuhan bapak, saya akan minta suami saya doakan anak saya. Beberapa lama kemudian, sebulan kemudian, tiba-tiba ibu ini telepon lagi. Pak, tolong doakan karena kami ini akan berangkat ke Singapura. Posisinya sekarang kami sudah di Surabaya, dan kami akan berangkat besok ke Singapura. Tolong doakan Pak. Saya bilang, ke Singapura Bu, buat apa? Ini mau operasi anak saya. Saya bilang, Bu, waktu itu kan saya pernah bilang ke ibu bahwa akan mendapat mujizat. Saudara, saya benar-benar dengar suara Tuhan. Saya yakin itu bukan suara setan, karena mengatakan bahwa dia akan mendapat mujizat. Jadi saya dengar begitu clear, begitu terang, nggak ada kode-kode. Dia bilangnya jelas sekali bahwa akan mendapat kesembuhan, akan mendapat mujizat kalau bapaknya yang doakan. Saya bilang, ibu, firman Tuhan bilang bahwa akan mendapat kesembuhan kalau bapaknya doakan. Bapaknya sudah doakan belum? Dia bilang sudah. Saya bilang, ibu tolong jangan bohong dengan saya. Karena kalau ibu katakan sudah dan tidak mendapat kesembuhan, berarti yang saya dengar itu bukan dari Tuhan. Saya salah berdoa berarti. Ini masalah buat saya. Kemudian dia bilang, Pak, saya sebenarnya sudah sampaikan ke suami saya, tapi suami saya malah marah. Suami saya bilang begini, kenapa sih kamu pakai ngomong-ngomong dengan pendeta masalah kita? Kenapa kamu pakai ngomong-ngomong dengan hamba Tuhan mengenai masalah kita? Itu kan dengan kamu ngomong-ngomong, maka sekarang hamba Tuhan itu tahu. Ibunya bilang begitu. Suaminya marah, suaminya kesel. Ternyata dia cerita, ketika anak ini lahir dan tahu bahwa anak ini tidak bisa mendengar, saudara, bapak ini menolak anak itu. Bapak ini merasa bahwa anak ini bawa sial. Anak ini tidak bawa keberuntungan, anak ini tidak bawa hoki. Jadi bapaknya tidak bisa terima keadaan anak itu. Dan ketika mereka saudara sedang ada di Surabaya, bapaknya justru sedang pergi dugem di kota Surabayanya. Ibunya bilang sambil menangis, dulu kami Pak mulai usaha itu cuma dengan 1 buah ruko. Kami nggak punya apa-apa, tapi hidup kami begitu bahagia. Setelah kami diberkati oleh Tuhan secara luar biasa, sekarang kami punya usaha yang besar Pak. Dan suami saya itu punya penghasilan yang luar biasa banyak. Saya nggak usah kasih tahu Bapak, tapi cukup banyak Pak.
untuk membiayai anak kami ini ke rumah sakit manapun. Suami saya, penghasilan kami mampu mengcover. Tapi sejak hari itu, dia bilang, keluarga kami menjadi rusak. Suami saya berubah, gak mau lagi pelayanan ke gereja. Dia cuma mau kumpul dengan teman-temannya. Setiap malam mereka pergi ke pub, pergi ke diskotik, pergi ke tempat-tempat hiburan malam. Dan mulai hari itu katanya, nggak ada lagi damai sejahtera di rumah mereka. Hati-hati dengan harta, karena harta bisa merubah orang. Saya mau bilang kepada saudara, Tuhan bukan tidak bisa memberkati kita. Tuhan sangat-sangat mau memberkati kita. Tapi apakah kita siap diberkati oleh Tuhan? Kalau Tuhan berkati saudara, saudara berubah atau tidak? Coba lihat istrimu hari ini, coba mumpung lagi susah. Jadi tolong lihat dia waktu masih susah. Tolong lihat saudara, nggak usah lihat laki orang, suami orang. Saudara mulai lirik-lirik ke kiri ke kanan. Lihat istrimu, lihat suamimu. Tolong lihat. Lihat mukanya. Inilah muka yang engkau perjuangkan dulu. Amin. Inilah muka yang berjuang bersama-sama denganmu ketika susah senang. Jangan kayak Alo, waktu susah dia langsung dia apa mince. So ngana tuh bawa-bawa soy pak kita hidup. Beda saudara. Amin. Hati-hati dengan harta, karena harta bisa mengubah apa? Orang. Yang kedua, mari kita perhatikan sama-sama saudara. Yang kedua, coba kita lihat pada ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-10 dari bacaan kita. Ayat yang ke-10. Dan Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Bapa Yahweh, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Bapa Yahweh memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka apa? Berpisah. Saudara, yang kedua yang akan kita belajar dari berkat Tuhan, yaitu bagaimana saudara menerima apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Walaupun yang diberikan oleh Tuhan kelihatannya tidak baik, kelihatannya tidak ada prospek. Belajar mengucap syukur dengan apa yang saudara bisa nikmati hari ini. Walaupun apa yang kau nikmati hari ini, menurut banyak orang itu bukan yang terbaik. Kalau saudara sudah mampu menerima berkat Tuhan yang kecil, firman Tuhan bilang, setialah dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih apa? Besar. Kalau saudara tidak setia dengan berkat yang kecil, bagaimana mungkin akan datang berkat yang besar? Kalau saudara setia dengan berkat yang kecil, maka pasti ada berkat-berkat yang besar. Saudara, ketika Lot mendapat berkat dari Tuhan, selanjutnya saudara perhatikan baik-baik. Lot kemudian melihat dan memandang seluruh lembah Yordan, dan dalam pandangan Lot itu adalah tempat yang baik, itu adalah tempat yang prospek, itu adalah tempat yang luar biasa. Dan Lot pun langsung memilih. Ini ponakan kurang ajar. Saudara, waktu Abraham suruh dia, Lot, silahkan engkau pilih duluan. Kalau engkau ke kiri, maka aku akan kemana? Ke kanan. Kalau engkau ke utara, aku ke selatan. Kalau engkau ke timur, aku ke barat. Itu kata Abraham. Ini omnya yang ngomong dengan Lot. Saudara, Lot selama ini bisa menjadi kaya, diberkati oleh Tuhan secara luar biasa, karena dia ikut dengan omnya. Jadi kemanapun Abraham pergi, Lot ikut. Abraham ke Haran, Lot ikut. Dari Haran dia pergi ke Betel, Lot ikut. Dari Betel dia masuk tanah Kanaan, Lot selalu ikut dengan dia. Jadi ponakan ini berhasil karena keberhasilan omnya. Betul saudara? Tapi ketika Lot sudah menjadi orang yang berhasil, Lot menjadi orang yang diberkati, Lot berubah. Abraham bilang, silakan kamu pilih lebih dulu. Seharusnya kalau dia ponakan yang tahu diri, kalau dia itu ponakan yang mengerti, kalau dia itu ponakan yang betul-betul ponakan yang benar, maka dia akan berkata, Om, saya ini bisa berhasil karena Om.
Saya berhasil karena Om Abraham. Saya berhasil karena keadaan Om Abraham. Karena Om Abraham yang memberkati saya, sehingga saya berhasil. Jangan saya yang pilih dulu Om. Sebaiknya Om yang pilih dulu. Betul? Betul saudara? Tapi apa yang dilakukan oleh Lot? Lot langsung memilih lebih dulu. Lot tidak mensyukuri berkat yang dia terima selama ini. Lot kepengen ambisinya lebih melebihi kekayaan dari omnya. Yang terjadi dengan Lot apa? Sodom dan Gomora di bumi hanguskan. Semua harta yang dipunyai oleh Lot, yang dia bawa bersama dengan Abraham, ketika dia masuk ke tanah Sodom dan Gomora, yang menurut dia tanah yang diberkati, justru dihancurkan oleh Tuhan. Kalau saudara mengucap syukur dengan berkat yang Tuhan berikan, lewat berkat yang kecil itu akan lahir berkat-berkat yang besar. Tapi kalau saudara terlalu serakah, maka perhatikan baik-baik. Apa yang engkau punya akan di bumi hanguskan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak menginginkan berkat yang tidak baik ada di dalam hidupmu. Amin. Amin. Kalau hari ini saudara sedang dikikis, hari ini saudara sedang diuji oleh Tuhan, hari ini saudara sedang dibersihkan oleh Tuhan, percayalah, di dalam Tuhan yang baik masih banyak berkat-berkat yang baik. Tuhan kita nggak kekurangan berkat. Tuhan kita nggak kekurangan cara di dalam memberkati kita. Kalau saudara berkata, Pak, saya lagi habis-habisan, saya lagi mentok, saya tidak punya jalan. Oh, Tuhan punya 1000 jalan menolong kita. Tapi masalahnya, mau nggak engkau mensyukuri apa yang disisakan Tuhan dari hidupmu hari ini? Ataukah engkau terlalu tergiur seperti Lot tergiur melihat Sodom dan Gomora, tanah yang luar biasa menurut Lot, tapi akhirnya mendatangkan